Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya di minggu ini. Sebentar sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, mari kita berdoa biar Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kita, yang membuka mata hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu yang dahsyat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan, sore ini kami ada di sini Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun. Kami percaya ini adalah suatu anugerah daripadamu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan duduk Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau dapat berbicara dalam hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan, biar kami berdoa, benih firman ini dapat tumbuh di hati kami dan dapat menghasilkan buah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Gimana kabarnya? Saya harap dan saya yakin kita semua tetap dalam keadaan yang baik, dalam lindungan Tuhan. Tetap sehat semua. Amin. Oke, sore hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Judulnya ialah Bertahan dalam Masa yang Sulit. Nah, siapa dari antara kita yang nggak pernah mengalami masa-masa sulit? Ada? Tentu nggak ada. Saya yakin setiap kita pasti mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, terutama dalam situasi sekarang ini karena COVID-19. Saya tahu semua kita ini mengalami masa-masa yang sulit. Nah, saudara, biasanya kalau kita lagi mengalami masa yang sulit, kita ini cenderungnya nih mau bersandar pada siapa? Bersandar pada apa? Kita mungkin bisa bersandar, berharap ya pada harta kita mungkin. Kalau masih punya harta, pada siapa lagi? Pada teman kita mungkin, pada orang tua kita. Itu mungkin bisa saudara. Tapi bahkan ada yang katanya ya, ada yang hartanya tuh sampai bisa buat 7 turunan. Wow, itu kalau bisa kayak gitu tuh luar biasa saudara. Cuman ya kalau ada ya puji Tuhan gitu. Nah, buat kalau yang nggak ada nih, kita mau berharap sama siapa? Nah, cenderung dalam masa-masa sulit ini nih, kita jadi mengetahui nih, kita bisa ngecek nih hati kita. Kita mau bersandarnya pada siapa nih? Pada apa kita bersandar? Oke. Saudara, di masa-masa yang sulit ini itu ada 3 hal yang saudara harus ketahui, yang bisa kita pakai untuk pegangan kita dalam bertahan dan menghadapi situasi sulit ini. Oke saudara? Oke. Yang pertama itu firman Allah. Itu udah pasti saudara, firman Allah. Nah, firman Allah itu ada dalam apa saudara? Ada dalam Alkitab. Nah, dalam Alkitab itu berisikan janji-janji yang Allah buat sendiri untuk kita umatnya, untuk kita menghadapi setiap kesulitan dan tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi di dunia ini. Nah, saudara, ada satu janji Allah yang paling kuat, yaitu ada di Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara lihat, ini adalah janji yang Allah buat sendiri, janjinya kepada kita. Saudara, Allah tahu setiap rancangan yang ada pada kita. Dan di sini ditulis dalam Yeremia 29 ayat 11,
rancangan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita tuh nggak pernah ada satu pun rancangan kecelakaan. Semua yang Dia rancangkan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, saudara perlu ingat ayat ini. Kalau saudara lagi down, saudara perkatakan ayat ini. Perkatakan dengan lantang sampai kuping saudara itu mendengar. Dan sehingga jika kuping saudara mendengar, itu dapat menumbuhkan iman saudara. Percayalah dan peganglah janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Oke? Dan yang kedua, hal apa sih yang kita dapat jadikan pegangan? Yang kedua ialah Yesus sendiri. Nah, Yesus Kristus itu telah menyelesaikan. Ayo kita baca ayatnya, ada di Yohanes 16 ayat 33, saya akan bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan dunia. Jadi kita gak perlu takut, saudara. Apapun sekarang yang kita hadapi, hal-hal yang menakutkan, tantangan-tantangan, itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah Dia kalahkan semua di atas kayu salib. Nah, pada waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar mati, disalibkan tuh untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi Dia tuh sudah melucuti semua senjata-senjata yang dipakai iblis yang untuk menekan kehidupan kita. Jadi kita gak perlu takut. Kita baca ayatnya, ada di Kolose 2 ayat 13-15. Saya akan bacakan. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan menaklukkannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak hanya membayar mahal keselamatan dan pembebasan kita dari dosa dan maut, serta membatalkan catatan tuduhan atas dosa-dosa kita, tetapi Ia juga telah melucuti senjata setan dan antek-antek lainnya yang membuat kita tidak berdaya. Jadi, saudara mesti ingat, Tuhan Yesus tuh sudah menang di atas kayu salib. Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit. Nah, karena Dia bangkit, inilah pengharapan kita. Kita punya pengharapan. Jadi saudara gak perlu takut, karena waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu sudah menang. Sekali lagi, Dia bahkan sudah melucuti semua antek-antek iblis. Amin, saudara. Nah, hal yang ketiga, hal apa yang dapat kita jadikan pegangan dalam situasi sulit ini, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ada dan berdiam dalam diri kita. Nah, ini berarti bahwa ketika kita menghadapi rintangan-rintangan, masalah-masalah, kita tuh nggak menghadapi sendiri. Kita menghadapinya bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam kita itu menyertai kita dan ikut bersama-sama kita menghadapi setiap situasi apapun yang kita hadapi. Oke, kita baca ayatnya di Efesus 1 ayat 14.
Efesus 1 ayat 13 sampai 15. Efesus 1 ayat 14. Oke. Efesus 1 ayat 14. Saya akan bacakan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, saudara, Allah tuh telah menempatkan Roh Kudus dalam diri kita. Sebab itu berarti jaminan bahwa kita adalah anak-anaknya dan kita berhak untuk menerima semua janji-janji Allah. Jadi, saudara, karena kita sebagai anak Tuhan dan Allah sendiri telah mengutus Roh Kudus dan menempatkannya dalam diri kita, maka dari itu saudara harus sadar, kita ini gak sendiri dalam menghadapi segala apapun yang kita hadapi, baik hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang sulit, kita gak sendiri. Saudara harus tahu di dalam diri saudara itu ada Roh Kudus. Kita gak menghadapi sendiri. Nah, dalam situasi sulit ini tentunya kita harus mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Nah, Tuhan bisa berbicara melalui banyak hal, tapi terutama Tuhan juga bisa berbicara melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, saudara harus peka itu, karena dalam situasi sulit ini kita harus mengikuti apa yang menjadi apa tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus buat, apa yang kita harus hindari. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih ada tiga situasi yang berbeda. Tiga situasi yang sama, tapi dihadapi oleh tiga orang yang berbeda, dan hasilnya tuntunan Tuhan itu berbeda-beda. Oke, saya mau kasih 3 contoh. Itu ada tiga situasi yang sama, yaitu situasi kelaparan. Jadi situasi kelaparan ini adalah situasi, ya kalau dibandingkan dengan sekarang ya mungkin ya situasinya sulit lah, sama seperti situasi sekarang ini. Jadi ada tiga anak Tuhan yang menghadapi situasi yang sama, yaitu kelaparan. Yang pertama ialah Abraham. Itu ada di kisahnya, kalau saudara membaca itu ada di Kejadian 12. Jadi pada waktu itu Abraham mengalami kelaparan, saudara. Nah, pada waktu itu Abraham itu mengungsi ke Mesir. Pada saat Abraham mengungsi ke Mesir, Tuhan tuh pada saat itu nggak bilang jangan, dan juga nggak bilang oke, tapi ya Tuhan gak ngomong apa lah. Jadi Tuhan istilahnya ya kasih dia ke Mesir gitu loh. Nah, itu Abraham waktu kelaparan dia ke Mesir. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini pada waktu Ishak juga mengalami kelaparan. Itu ada di, kalau saudara membaca kisahnya itu ada di Kejadian 26. Nah, waktu itu Ishak juga mengalami kelaparan, dan Ishak tuh berniat untuk mengungsi ke Mesir. Mungkin karena itu ya, karena mungkin mau ngikutin papanya Abraham. Jadi dia pikir, wah dulu bapak gua waktu kelaparan dia ke Mesir. Jadi pada saat Ishak kelaparan, dia tuh berniat untuk mengungsi ke Mesir. Nah, kalau saudara baca di Kejadian 26 dan seterusnya tuh, kalau saudara baca kisahnya, Tuhan tuh gak kasih Ishak ke Mesir. Tuhan gak kasih Ishak ke Mesir dan menyuruh Ishak tuh tinggal di Gerar. Nah, karena Ishak menuruti pada waktu itu jadi di Alkitab nanti saudara baca di rumah, saudara baca sendiri, Ishak tuh waktu itu dia menabur di situ dan dia menjadi kian kaya dan menjadi sangat kaya gitu. Nah, kisah yang ketiga, orang ketiga nih, siapa nih? Yakub juga mengalami kelaparan, saudara. Jadi itu ada di
Kisahnya itu ada di Kejadian 46. Jadi ya nanti saudara bisa baca di rumah juga. Nah, waktu itu Yakub mengalami kelaparan, dan waktu itu tuh Tuhan malah menyuruhnya itu dia pergi ke Mesir. Sehingga dengan perginya Yakub ke Mesir, dia ketemu Yusuf, dan sehingga terjadi cerita perbudakan bangsa Israel di Mesir. Nah, itulah asal muasal ceritanya. Nah, dari semua ini nih ya, kalau kita tarik kesimpulan bahwa sekalipun situasi dan kondisi yang kita hadapi ini sama-sama nggak enak. Saya menghadapi situasi yang sulit. Saya juga tahu mungkin saudara juga menghadapi situasi yang sulit, dan semua juga sekarang dalam keadaan yang sulit. Tapi ingat saudara, ya. Tetapi tuntunan Tuhan tuh kehendak Tuhan tuh bisa berbeda-beda di antara ketiga orang ini. Itu nggak sama. Ini ya, jadi di kisah yang tadi tuh Abraham ke Mesir boleh, stay juga boleh. Ishak nggak boleh ke Mesir. Yakub malah disuruh ke Mesir. Nah, situasinya boleh sama, tapi tuntunan Tuhan itu berbeda-beda. Maka dari itu saudara itu harus senantiasa peka terhadap tuntunan Tuhan. Nah, kita harus berpegang pada 3 hal yang tadi, saudara. Pertama, pada firman Allah, pada Tuhan Yesus. Yang ketiga, pada Roh Kudus. Sehingga kita dapat tahu tuntunan-tuntunan Tuhan tuh yang harus kita lakukan tuh, yang harus kita perbuat seperti apa. Jika saudara bisa tahu itu, bisa peka terhadap tuntunan Tuhan, saya sangat yakin percaya kita semua pasti bisa menghadapi dan melewati situasi yang sulit ini. Amin, saudara. Nah, inilah yang membuat kita kuat dan bahkan bisa menghadapi situasi yang sulit ini. Peganglah janji-janji Tuhan, imani, dan lakukanlah dengan sekuat tenaga bagian kita. Sisanya biar Tuhan yang berkarya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan kami mempunyai Allah yang dahsyat Tuhan. Tuhan, kami mempunyai Tuhan firman-Mu Tuhan, kami mempunyai Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mempunyai Roh Kudus Tuhan, dan kami yakin Tuhan jika kami Tuhan berpegang pada 3 hal ini Tuhan, gak ada sesuatu yang harus kami takuti Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami bisa melewati semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Kau mengajar kepada setiap kami Tuhan untuk selalu Tuhan setia membaca firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan di dalam firman-Mu itu ada janji-janji-Mu Tuhan yang iya dan amin Tuhan, yang gak pernah gagal Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan kepada Tuhan Yesus Tuhan yang telah menang di atas kayu salib Tuhan. Dan kami yakin Tuhan dengan kemenangan Tuhan Yesus Tuhan, di mana Ia telah mati dan Ia bangkit Tuhan, bahwa pengharapan kami ini gak sia-sia Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami punya Allah yang hidup. Terima kasih, dan kami juga percaya Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau telah mengirimkan Roh Kudus Tuhan. Engkau telah mengirimkan Roh Kudus, dan Engkau telah menempatkannya dalam diri setiap kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus juga yang akan membantu kami Tuhan, yang akan menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore ini, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, Engkau mau berikan kekuatan Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan di masa-masa sulit ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, karena iman pengharapan kami kepada Engkau Tuhan gak bakal sia-sia. Dan kami percaya kami dapat melalui situasi yang sulit ini Tuhan dengan gilang-gimilang kemenangan Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Biarlah kami minta doa ini semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Amin.